Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kondisi lingkungan pedesaan di Kabupaten Batang di kawasan pembangunan PLTU. Kelompok kami terdiri dari Alinda Putri Martin, saya sebagai Alicia Sabrina, ada Alis Mustika Dewi, ada Gia Anissa Rizky, dan terakhir ada Puput Adi Febrianingrum. Materi pertama akan dibacakan oleh Alinda. Pendahuluan. Pembangunan PLTU berlokasi di Batang karena Kabupaten Batang dipilih melalui seleksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Jawa Tengah. Telah dilakukan survei di 3 kabupaten yakni Kendal, Batang, dan Pemalang sebagai calon lokasi pembangunan PLTU. Batang menjadi lokasi yang paling cocok untuk dilakukan pembangunan PLTU. Di Batang terdapat lahan milik, proses pembebasan lahan akan lebih mudah. Selain itu, dipilihnya Batang karena garis pantainya stabil, serta kedalaman lautnya mencukupi untuk pembangunan pelabuhan sebagai sarana pemasok bahan baku batu bara. Disimpulkan bahwa Desa Keranggeneng merupakan lokasi yang paling sesuai dengan perencanaan pembangunan PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu sendiri yaitu pembangkit listrik yang mengendalikan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Rencana pembangunan megaproyek PLTU berkapasitas 2 kali 1000 MW di Kabupaten Batang ini diperkirakan akan menelan dana sampai 40 triliun rupiah dan akan menggunakan lahan seluas antara 370 hingga 700 hektar serta berada di 5 desa, yaitu Desa Karanggeneng, Desa Wonorekso, Desa Wonowareng, Desa Roban, dan Desa Ujung Negoro. Rencana pembangunan megaproyek PLTU ini mendapat banyak protes dan kecaman dari berbagai pihak, baik dari masyarakat sekitar maupun dari lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan seperti Green Space dan Go Green. Masalahannya yaitu dampak lingkungan pembangunan PLTU harusnya dijelaskan kepada publik karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap risiko kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, baik di darat maupun di laut. Warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi proyek berhak memperoleh informasi yang akurat seputar dampak-dampak lingkungan pembangunan PLTU dan penanggulangannya. Ini penting agar masyarakat tidak dihantui ketakutan akan bahaya PLTU yang ditimbulkan di kemudian hari. Sejumlah elemen masyarakat masih beranggapan jika proyek terbesar di Asia Tenggara ini akan mengakibatkan kerusakan terhadap kawasan lingkungan dan warga akan kehilangan pekerjaannya karena lahannya untuk keperluan pembangunan PLTU itu sendiri. Bagaimanapun pembangunan PLTU bakal berdampak terhadap hajat hidup masyarakat Kabupaten Batang, baik secara positif dan negatifnya. Solusi. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar keberadaan pembangkitan listrik tenaga uap atau PLTU di berbagai daerah menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak mengganggu kehadiran masyarakat sekitar. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RM Karliansyah mengatakan kehadiran PLTU ramah lingkungan itu dijamin melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019. Peraturan yang ada di dalam Permen Nomor 15 Tahun 2019 ini menerapkan baku mutu yang jauh lebih ketat dari baku mutu sebelumnya, kata Karliansyah.
Melalui regulasi ini, menurut dia, pemerintah tidak membiarkan adanya kegiatan usaha yang mencemari lingkungan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya PLTU, yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan alam. Saat ini, sudah banyak pembangkitan telah menggunakan alat pengendali emisi, yaitu partikulat dengan elektrostatik precipitator atau ESP atau backhouse filler, nitrogen oksida atau NOx, menggunakan low NOx burner, dan sulfur dioksida atau SO2 dengan flue gas desulfurization atau FGD. Alicia, maaf, itu masih di mute. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.